Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Yusrani, bisa dipanggil Bu Rani, Ibu yang akan mengajar matematika anak-anak di kelas 4. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar Indonesia dan juga seluruh dunia diberi perlindungan dari penyakit corona ini, dan penyakit corona segera pergi dari muka bumi ini. Untuk itu, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, untuk lebih memahami apa itu pecahan, perhatikan penjelasan Ibu. Oke? Sekarang perhatikan gambar yang Ibu tulis. Misalkan kita punya lingkaran. Misalnya kita punya lingkaran ya. Nah, lingkaran ini Ibu bagi dua. Ibu bagi dua sama besar. Kemudian salah satu bagiannya Ibu arsir seperti ini. Oke, ada dua bagian yang sama besar, kemudian salah satu bagiannya Ibu arsir. Berapa pecahan dari bagian yang diarsir? Untuk menentukan pecahannya, maka kita tulis 1, yaitu daerah yang diarsir, per 2. 2 ini adalah jumlah dari seluruh daerah. Seluruh daerahnya ada berapa? Ada 2, yaitu 1, 2. Sedangkan yang diarsir ada 1, makanya di sini 1 dan penyebutnya 2. Lalu pecahan ini, bilangan yang di atas ini diberi nama pembilang, dan bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan berikan gambar lain lagi. Misalnya, kita punya persegi panjang. Persegi panjang ini Ibu bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 bagian. Nah, Ibu arsir 2 bagian. Ibu arsir 2 bagian. Berapa pecahannya? Pecahannya yaitu untuk pembilangnya ada berapa bagian yang diarsir? Ada 2, yaitu 1, 2. Maka pembilangnya adalah 2. Kemudian penyebutnya berapa? Kita lihat ada berapa keseluruhan bagian ini, ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3. Sehingga penyebutnya 3. Maka pecahan dari daerah yang diarsir pada persegi panjang ini adalah 2/3. Dari tadi Ibu udah bilang pecahan 2/3, 1/2. Tapi mungkin anak-anak masih bingung gimana sih cara baca pecahan. Nah, cara baca pecahan itu seperti ini. Misalkan Ibu punya angka bilangan pecahan seperti ini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya 1/2. Jadi ingat ada kata per ya. 1/2. Kemudian selanjutnya pecahan yang ini berarti 2/4. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian tadi kita sudah ada gambar, kemudian membentuk pecahannya. Sekarang kalau dikasih pecahan, terus kita diminta menyatakan dalam bentuk gambar. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Misalkan punya pecahan 2/3. 2 pecahan 2/3 ini kalau dibuat gambar gimana ya? Nah, berarti kita lihat 2 ini adalah pembilang, kemudian 3 ini adalah penyebut.
Misalkan kita gambar bebas, mau gambar lingkaran, persegi, persegi panjang boleh. Misalkan sekarang kita gambar persegi. Persegi ya. Pecahan 2/3. Berarti ada, kita lihat penyebutnya ada 3. Berarti satu persegi ini dibagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian pembilangnya 2. Berarti daerah yang diarsirnya ada 2. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, kita sudah tahu apa itu pecahan. Sekarang kita belajar bagaimana caranya mencari pecahan senilai. Bagaimana cara mencari pecahan senilai? Perhatikan penjelasan Ibu sekarang ya. Misalkan kita punya persegi panjang. Persegi panjang ini kita bagi 2 sama besar. Salah satu daerahnya kita arsir. Berarti berapa pecahannya? Pecahannya adalah 1/2. Kenapa? Karena satu daerah yang diarsir per 2 ini adalah keseluruhan daerahnya. Ada 1, 2. Oke, per 2. Terus gambar yang kedua. Kita punya persegi panjang yang sama persis dengan persegi panjang yang pertama. Kita bagi 2 juga dulu. Tapi di sini daerah yang diarsirnya kita bagi 2 lagi. Di sini juga kita bagi 2 lagi. Kita arsir 2 daerahnya ya. Bentuk pecahannya berapa? Bentuk pecahannya 2. 2 ini adalah 2 daerah yang diarsir per 4. 4 ini adalah total keseluruhan daerah, yaitu 1, 2, 3, 4. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Besar daerah yang diarsir di gambar 1 dengan besar daerah yang diarsir pada gambar 2 itu sama. Meskipun gambar kedua ini masih dibagi 2, tapi total semua yang diarsir yang di gambar kedua sama dengan yang diarsir di gambar pertama. Sehingga pecahan 1/2 ini senilai dengan 2/4 karena besar daerahnya sama. Nah, kalau misalkan sekarang dikasih pecahan, suatu pecahan, disuruh mencari pecahan senilainya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Contoh ya. Contoh Ibu kasih pecahan 1/3. 1/3. Berapa pecahan senilainya? Caranya tinggal kita kalikan. Pembilangnya kita kali 2, penyebutnya kali 2. Harus sama ya, pengalinya itu 2, harus sama. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Nah, sudah dapat satu pecahan senilainya. Kita cari lagi, misalnya 1/3. Tadi sudah dikali 2 ya, sekarang kita kalikan 3. Ingat, harus sama. Pengali, penyebut, dan pembilangnya harus sama. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, sudah dapat nih 3/9. Itu senilai juga dengan pecahan 1/3. Kita bisa nyari dikalikan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Tapi kita untuk contoh cukup segini saja. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 1/3 sama dengan ini yang senilai yaitu 2/6 sama dengan 3/1. Nah, itu kan tadi kalau misalnya pecahannya kecil, pecahan 1/3, 1/2, terus kita cari pecahan senilainya. Kalau sekarang pecahannya besar, terus disuruh nyari pecahan senilai yang bentuknya lebih kecil, gimana caranya? Caranya kita
gunakan pembagian. Tadi sudah kita gunakan perkalian, sekarang kita gunakan pembagian. Misalnya ada pecahan 20 per 30. Berapa pecahan senilainya? Misalnya ditanya itu pecahan senilai yang bentuknya kecil gitu. Caranya kita bagi saja. Nih ya, 20 per 30. Kita bagi, pembaginya bisa dari 2, 3, dan seterusnya. Tapi harus sama ya angka pembaginya. Misal ini kita bagi 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. 30 dibagi 2, 15. Ya. Terus kita udah ketemu satu nih. Kita cari lagi yang lainnya. 20 per 30. 20 per 30. Misal kita bagi 3. 20 kan tidak habis dibagi 3. Berarti tidak boleh ya. 30 bisa dibagi 3, tapi 20-nya tidak bisa. Jadi kita cari angka yang lain. Dibagi 4. 20 bisa dibagi 4 habis dibagi 4, tapi 30 tidak habis dibagi 4. Naik lagi, kita cari angka yang lain, berarti dibagi 5. 20 bisa dibagi 5, 30 juga bisa dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 30 dibagi 5, 6. Oke. Masih ada lagi nggak yang lebih kecil? Masih ada lagi. Coba cari sendiri ya, nanti dibagi berapa. Nah, untuk tugas hari ini, kerjakan soal yang di samping ya. Jangan lupa hasil pengerjaannya dikirim ke WA Ibu. Nanti untuk nomornya akan Ibu cantumkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.